Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi fi surati Yusuf anna Allah subhanahu wa ta'ala qala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayuhal ikhwa wa akhwati fillah, teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah. Pada pertemuan malam ini fi hadhihi lailah al-barakah fi hadhihi al-fursatin nafisah fa insyaallah nastamir dirasatana fi maddati lughati al-arabiyyah wa wasalna fi safhati 127 natakallam 'anil mubarah. Sahih? Benar, sekarang kita belajar tentang mubarah, ya. Mubarah ini sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu, betul? Baru hiwarnya, Ustadz. Naam. Hiwarnya sudah kita bahas kan? Tinggal pertanyaannya aja ya. Nah, Ustadz. Saya bacakan dulu terlebih dahulu. Kita sudah lupa Ustadz. Hiwarnya. Ya. Saya bacakan dulu hiwarnya ya. Ma'at tarjamah. Di sana ada mubarah. Masih ingat apa itu mubarah? Bedanya mubarah dengan apa waktu itu? Minggu kemarin? 2 minggu yang lalu? Lupa Ustadz. Pertandingan ya Ustadz. Ya, mubarah dengan musabaqah. Ya, sama-sama pertandingan artinya. Cuman kalau musabaqah itu perlomba-lombaan. Tanpa menjadikan orang itu musuh buat kita. Itu kalau musabaqah. Gitu ya. Maknanya sama pertandingan. Tapi kalau mubarah, ya, menjadikan orang lain itu atau selain tim kita itu musuh yang harus kita kalahkan. Misalkan kayak pertandingan sepak bola gitu ya. 90 menit bahasanya begitu. Dia itu musuh kita, harus kita kalahkan. Ya, harus kita misalkan kita sliding dia. Ya, kita body chest, kita body dia sampai dia jatuh. Kalau dia cedera ya sudah, itu salah satu resiko pertandingan. Nah, itu disebut dengan nama mubarah. Gitu ya, paham apa arti mubarah? Tapi kalau musabaqah tidak. Musabaqah ya tidak ada rival. Jadi semuanya itu teman-teman kita, bareng-bareng. Kita sama-sama yuk saling berlomba-lomba, gitu ya. Saling berlomba-lomba. Makanya sepak bola di sana nyebutnya namanya mubarah, bukan musabaqah ya kuratul qadam, bukan, salah. Kalau ada orang yang mengatakan musabaqah kuratul qadam, ini salah penempatan kata. Yang benar adalah mubarah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi misalkan nih bagi teman-teman yang di sekolah atau lagi di SDIT misalkan atau ngajar di beberapa tempat mau mengadakan perlombaan, nyebutnya hati-hati. Jangan ya mubarah sedangkan di sana adalah tidak ada rival, semuanya berlomba-lomba aja. Ya memang kita mengalahkan dia, tapi dia bukan musuh kita yang harus kita zolimi, yang harus kita kerasi dia, tidak. Ya gitu. Misalkan perlombaan azan, ya sudah saling bagus-bagusan azannya. Gitu. Tapi kita tidak menjadikan dia buruk. Nah kalau mubarah tidak, dia kita kalahkan dengan fisik kita, ya, atau dia kita ya, seperti tadi main bola, main futsal, main apa itu namanya bukan musabaqah, ya musabaqah, tapi apa mubarah. Nah di sini
Di Hiwar ini ya ada pelatih dengan seorang anak laki-laki. Nah, saya akan bacakan mubaratun. Ya, ikut sama-sama membaca ya. Teman-teman semuanya ya. Mubaratun al-mudarrib limada la talbasu malabisar riyadah ya Ghassan. Ghassan sa'albasul malabisa halan. Al-mudarrib asr indakal yawma tadrib. Ghassan hal satashtariku ma'a fariqil madrasah. Ingat di situ sa'ashtarik ya, yang benar satashtarik. Jadi bisa diganti bagi yang punya bukunya ya. Hal satashtariku ma'a fariqil madrasah. Al-mudarrib na'am. Ghassan matal mubarah. Al-mudarrib godan al-khamis. Ghassan ana dhahibun ila hujrati malabis. Al-mudarrib bisur'atin at-talamidu fil mal'ab. Ghassan hadir ya Ustaz. Baik. Saya artikan mubarah, pertandingan. Al-mudarrib limadza la talbasu malabisa riyadha ya Ghassan? Kenapa kamu tidak memakai pakaian olahraga atau pakaian latihan? Riyadhah artinya latihan ya. Ibnu Jazari mengatakan dalam bab tajwid, riyadhatum ri'im bifaqihi, berlatih dengan mulutnya. Gitu ya. Jadi riyadhah artinya latihan. Malabisa riyadhah artinya baju latihan. Ghassan sa'albasul malabisa halan. Saya akan memakai baju halan. Di sini ada kata apa? Halan. Halan apa artinya? Sekarang. Ya. Sekarang. Halan. Al-mudarris. Al-mudarrib. Asri. Al-mudarrib ini coach. Ya. Pelatih. Cepat. Sara'a yasri'u. Ya. Asri artinya cepat. Ya. Af'il la tuf'il, asri' la tusri' gitu ya. Asri' artinya cepat, la tusri' jangan cepat-cepat. La tusri' ya ahli. Al-ajalah minasyaitan gitu ya. Jangan buru-buru ya, karena keburu-buruan merupakan tipu daya syaitan. Indakal yaumal tadrib. Kita hari ini memiliki latihan. Maksudnya kita hari ini ada latihan. Ya. Indakal yauma. Kamu hari ini ada latihan. Kamu hari ini ada latihan. Indaka itu sesuatu yang kamu miliki. Maksudnya kamu hari ini punya latihan. Gitu ya. Ghassan hal satashtariku ma'a fariqil madrasah. Ghassan bertanya, apakah kamu akan ikut ya bersama tim sekolah? Farik artinya tim. Firqah. Firqatun najiyah. Al-firqah golongan orang-orang yang selamat. Nah, itu dalam kitab tauhid ya. Al-mudarrib na'am. Ya. Ghassan matal mubarak. Ghassan matal mubarak. Al-mudarrib godan al-khamis. Kapan pertandingannya? Mudarrib mengatakan besok, hari Kamis. Ghassan anadahibun ila hujrah. Saya pergi ke hujrati malabis, ruang ganti pakaian. Hujrah artinya ruang ganti. Ya. Tapi hujrah juga bisa dikatakan kamar. Nih kamar kita nih, misalkan selain gurfah. Jadi bahasanya kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya muradif. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah persamaan kata. Bahasa ininya, bahasa Indonesia kamusnya namanya sinonim, gitu ya. Jadi sinonim atau persamaan kata dari gurfah
adalah hujrah. Ghurfah, hujrah. Ya. Hujrati malabis, ruang ganti. Bisur'atin, ya mudarrib mengatakan cepat. At-talamidu fil mal'ab, murid-murid sudah berada di lapangan. Bosan hadir. Baiklah. Hadir artinya apa? Baiklah. Jadi kenapa dia mengatakan hadir? Karena sesuatu yang pasti dia akan hadir ke tempat itu. Ya, misalkan kita ada janji sama teman. Ketika dia mengatakan, kamu nanti datang ke sini ya. Dia bilang, taba'an, tentu. Atau hadir. Insya Allah, ini maknanya beda-beda. Ya, kalau hadir, itu sesuatu yang pasti benar-benar dia akan datang. Gitu ya. Hadir insya Allah. Ya. Tapi kalau bilang, na'am. Na'am itu meragukan. Kalau dalam orang Arab itu, kalau kita ngomong sama orang Arab, atau kita bikin janji, atau bikin apa, begitu ya. Kemudian mereka mengatakan na'am, itu belum pasti ya dia akan datang, belum pasti. Ya makanya harus ada kata insya Allah biasanya mereka. Ya ba'din anta zurt yani zurt bait yani ziarah ya ziarah ila baiti fi yaumil khamis. Kemudian dia mengatakan na'am insya Allah. Gitu kan? Kalau dia mengatakan na'am insya Allah itu masih meragukan. Tapi kalau dia bilang na'am hadir insya Allah, nah itu pasti dia akan datang. Jadi kata hadir di sini menegaskan sesuatu ya bahwasanya dia akan datang. Makanya di sini bagus sekali saya katakan buku ini jadi mempelajari. Nah, buku ini juga mempelajari kepada kita bahwa ya ada beberapa adab dalam berbincang dalam bahasa Arab tentunya ya. Pelajaran yang bisa kita ambil kalau kayak gini maknanya gini. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman gue sekalian. Itulah demikian pengulangan kita pada pekan yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas ini ya. Al-istilahnya untuk melancarkan kita untuk mengkreasikan kita tentang bahasa Arab yang kita pahami ya. Kalau nggak bisa nanti tetap dibantu ya. Oke, sekarang masuk kepada ajib anil as'ilah. Di sana ada ajib anil as'ilah al-atiyah musta'inan bima tasma' bainal qausaini. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya musta'inan dengan bantuan apa yang kau dengar bima tasma' bainal qausaini di antara dua tanda kurung. Qausaini itu dua tanda kurung. Oke. Contohnya, matan mubarak yaumal khamis. Nah, maka jawabannya al-mubaratu yaumal khamis. Gitu ya. Sekarang saya minta akhina awi, tafadhal. Mata salah fi dhuhri. Al-qausaini fi dhuhri. Ajib. As-salata fi zuhur. As-salatu. As-salatu. As-salatu fi zuhur. Naam, as-salatu fi dhuhri. Naam, jayid. Barakallah. Akhina Zaid. Matal qira'ah al-yawm. Al-qira'atu al-yawm. Al-yawma. Al-qira'atul yawma. Al-qira'atul yawmi. Boleh al-yawma boleh. Al-qira'atul yawma. Nah, di sini kenapa al-yawma bukan al-yawmi? Itu ada sesuatu yang dibuang sebenarnya. Ya. Makanya al-yawma akmaltu bukan al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Tapi al-yawma padahal dia di awal. Ya. Nah, jadi ada sesuatu yang dibuang. Nanti kita bahas itu aja nanti, insyaallah.
Baik, yang benar tadi al-qiraatu al-yauma gitu ya. Jadi membaca itu hari. Baik, mata dars. Anis Fauzia. Ad-darsu yaumal khamis. Khamis. Darsu yaumul khamis. Mata tadrib. Ani Mardiani. At-tadribu fi shabahi. Na'am. Matal ghada. Akhina Awi. Al-ghada'u fi zuhur. Al-ghada fi zuhri. Zuhri. Fi zuhri. Nah, pokoknya kalau ada jar setelahnya kasrah. Apa ghada itu? Apa Ustaz? Makan Apa siang. Ustaz? Makan siang. Kalau bahasa Inggris apa makan siang? Oh. Lunch. Lunch. Nah, itu lunch. Ustaz. UCH lunch. Matal wajib. Zaid. Al-wajibu kodam. Nah. Matal jaras. Hadis Fauzia. Al-jarasu lisati. Nah. Baik. Ahsan. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya kita istabdil kama fil misalain. Perhatikan istabdil, apa artinya istabdil? Gantilah seperti yang dicontohkan. Gantilah. Sebagaimana dua contoh. Perhatikan di situ contoh yang pertama. Ana dhahibun ilal hujrati malabis. Itu kata pertamanya ya. Misalul awal ar-rasmi. Ana dhahibun ila hujratir rasmi. Baik. Kemudian diganti lagi. Misal lusani zugrafiyah, geografi. Ana dhahibun ila hujrati zugrafiyah. Nah, sekarang istirahah. Silakan nanti sekalian jawab dengan menerjemahkan ya. Yuk, tafadhal. Ani Mardiani, tafadhal. Nah, ana dhahibun ila hujratil istirahah. Nah, Saya pergi ke ruangan istirahat, kamar istirahat ya. Ruang istirahat. Ruang istirahat. Baik, pesan. Khinawi, qiraah. Ana zahibun ila hujratil qiraah. Saya pergi ke ruangan membaca. Ruang baca. Saya pergi ke ruang baca. Iya. Jadi, ini dia teman-teman sekalian. Kalau kita menerjemahkan sesuatu, intinya adalah kita menerjemahkan sesuatu yang audiens itu mudah untuk memahami terjemahannya. Ya, tidak melebar, ya, boleh disingkat, begitu ya. Yang penting ketika kita nerjemahin itu pakai bahasa yang mudah buat dipahami oleh orang, ya, yang mendengarkan itu. Itu diantara salah satu cara menerjemahkan. Biasanya kita dengar para penerjemah gitu ya, penerjemah masyaih misalkan. Gitu. Jadi mereka biasanya asatid dan asatidah itu mereka menulis tadi sebagaimana Akhin Awi. Jadi menulis poinnya. Oh ini poinnya ini. Jadi nanti ketika menerjemahkan dia memakai bahasa yang mudah untuk dipahami. Intinya tidak keluar dari konteks kalimat itu. Tidak keluar dari konteks, artinya tidak melebar. Begitu ya. Itu tata cara menerjemahkan. Nanti insya Allah ya sampai buku 2, buku 3, ya semoga Allah berikan umur panjang kepada kita semua. Amin. Ya kita bisa mempelajarinya. Bisa kita nerjemahkan masyaih kalau masyaihnya ngomong, insya Allah. Karena nanti ada pembahasan masalah itu ya, penerjemah.
Taib, sekarang akhina Zaid. Al-mudarris. Ana zahibun ila hujratil mudaris. Nah, Saya pergi ke guru ya, ruang guru. ruang guru. Ya, saya pergi ke ruang guru. Mudaris itu guru ya. Taib, San. Selanjutnya, Anis Fauzia. Riyadhah. Ana zahibun ila hujrotir riyadhah. Saya pergi ke ruang latihan. Ruang latihan. Bagus. Hasan. Selanjutnya, Ani. Hiwaya. Ana zahibun ila hujratil hiwayati. Saya pergi ke ruang, ini jamak dari hobi, Ustadz. Gimana ya membahasakannya? Ruang hobi gimana tuh? Ruang apa ya? Seni gitu, bukan? Ya, bisa dikatakan begitu. Ruang. Ruang seni ya. Ya, berarti saya pergi ke ruang seni. Saya pergi ke ruang seni. Biasanya kalau hobi itu kan identik ke apa namanya ya, menggambar, melukis, mengumpulkan sesuatu. Itu hiwaya, gitu ya. Taib, San. Sampai itu. Sohafah. Silakan akhina Awi. Ana zahibun ila hujratis sohafah. Saya pergi ke ruang apa nih, Ustaz? Percetakan. Suhuf lembar-lembaran. Tempat pengumpulan koran-koran jurnalis kalau kemarin kita ikan. Jadi ruang apa, Ustaz? Ruang apa ya? Ruang mungkin mudahnya ya ruang jurnalistik lah. Ruang pers mungkin. Banyak dokumentasi, ruang-ruang dokumentasi. Ruangan apa tuh namanya biasanya? Kalau kita terjemahkan. Coba dibantu teman yang lain. tadi, Ustaz, mungkin ada yang sudah jawab tadi yang lain. Apa? Kalau mungkin ruang pers kali, Ustadz. Ruang pers. Ruang pers gitu. Tempat jurnalis kayak gitu. Bukan. Ya bisa dibilang begitu deh, bisa. Ala kulli hal. Ya intinya seperti sohafah. Taib Ahsan. Ulangi lagi coba, Kenawi terjemahin. Ana zahibun ila hujratis sohafah. Saya pergi menuju ruang pers atau ruang jurnalistik. Jurnalistik. Oke, Ahsan. Tadrib. Akhina Zaid. Tadbir. Ana zahibun ila hujrati tadrib. Saya tadbir. Iya. Saya pergi mengunjungi ruang apa nih, Ustaz? Tadbir. Tadbir itu apa? Pengawas. Ruang pengawas, ya. Tadbir itu artinya pengawas. Allahul mudabbir. Allah yang maha mengawasi. Jadi ruang pengawas. Baik, ruang Ustaz. pengawas. Coba diartikan saya pergi ke ruang pengawas. Taib, Ahsan. Selanjutnya, barakallahu fikum jami'an. Tadribat, latihan. Latihan ini mengenai ya sesuatu soalnya mengenai poin yang tadi kita bahas, yaitu hiwar di atas, ya.
Saya akan coba ke atas, ke hiwar slide-nya. Saya akan bacakan soalnya ya, teman-teman semuanya. Isma'u jayyidan. Kepada Anis Fauzia. Limadah sayalbasu ghassan malabisa riyadhah? Limadah sayalbasu ghassan malabisa riyadhah? Yuk, jawab. Apa ya? Artinya mau tahu. Limadah, kenapa? Kenapa Ghassan memakai baju latihan? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia? Ingin Lianna. Kalau ini dia cara menjawab. Kalau pertanyaannya limada, maka jawabannya lianna. Karena di situ ada Ghassan, pakai liannahu. Indah apa? Ya, li'annahu indakal yauma tadri. Bukan indaka, indahu. Indahu ya, oh ya. Iya. Li'annahu, li'anna atau li'annahu? Li'annahu. Li'annahu indahul yauma tadri. Nah, itu ada hu double kan, maka hilangin salah satunya boleh. Yang hu-nya kita hilangin. Li'anna indahu tadrib. Gitu. Li'anna indahu tadrib. Coba jawab. Li'anna indahul yauma tadrib. Bukan yauma, indahu tadrib. Yaumanya nggak ada ya? Nggak ada, kan bukan pertanyaan harinya. Oh iya, kenapa? Li'anna indahu tadrib. Iya, li'anna indahu tadrib. Ya, karena dia memiliki latihan. Oke, Hasan, ya, barakallahu fiik. Ani Mardiani udah belum? Belum ya? Ma'aman sayal'abu Ghassan. Ma'aman sayal'abu Ghassan. Ghassan sayal'abu ma'a fariq. Fariq apa? Nah, Ustaz? Iya, Fariq mada? Fariqul mudarris. Fariqil madrasah. Madrasah ya itu. Itu ada tuh. Ma'aman. Ma'a fariqil madrasah. Baik, San barakallahu fiik. Matal mubarah akhina Zaid. Matal mubarah. Godan. Jawabannya ada di situ. Matal mubarah. Godan Homsah. Yaumal Homsah. Nah, yaumal khamis. Yaumal Khamis. Iya, bukan khamisah, yaumal Salah. khamis. Baca tadi. Itu hitungan dalam bahasa Arab itu sama seperti hari, ya. Misalkan hari Senin, ya, Isnan. Makanya hitungan hari dalam bahasa Arab itu dimulai dari hari Minggu, ya. Ahad gitu ya. Hari Senin itu Isnan. Hari Selasa itu Sulasa. Hari Rabu itu hari Arba, ya. Arbi'a. Kemudian hari Kamis itu hari Khamis, itu hari kelimanya ya, dalam bahasa Arab. Yang bedakan hari Jum'ah sama Sabat, ya. Kenapa kok hari Jum'ah dengan Sabat ini berbeda? Jawabannya adalah nanti kita bahas. Ya. Kenapa kok penyebut? Ya, baik Ustaz. Iya, nanti kita bahas dan nggak melebar pembahasan. Oke. Nah, selanjutnya Akhina Awi.
Aina yalbasu ghassan malabisa riyadhah? Aina yalbasu ghassan malabisa riyadhah? Yalbasu ghassan malabis ar-riyadhah fil hujrati fi hujratil malabis. Naam, ahsan. Gitu jawabannya. Diulang lagi fiilnya ya. Bagus. Ila aina yadhhabul mudarrib? Anis, Fauzia. Ila aina yadhhabu mudarrib? Yazhabu fil mal'ab. Fil amal abi. Yadhhabu ila. Wah. Yazhabu ilal mal'abi. Naam, yadhhabu ilal mal'ab. Bagus, ahsanti. Ani Mardian, hal indakal yawma darsu riyadhah? Ini jawab sendiri ya kan Ustaz? Pertanyaannya. Iya, nggak ada di dialog kan? Di hiwar? Nggak ada. Coba naik ke atas deh. Dinaikin lagi ininya nih slide-nya. Pertanyaan udah habis. Indi al-yawma darasul lughatil arabiyyah. Lah, jawabannya lah. Berarti lah dulu. jawabannya. Iya. Hal indakil yauma darsu riyadhah? Naam, indi. Naam, indi. Baik. Pertanyaan selanjutnya kepada Khinawi. Hal tuhibbur riyadhah? Naam, uhibbur riyadhah. Ayu riyadhah? Mada tuhibbu minha? Coba slide-nya diturunin lagi slide-nya ke soal yang tadi. Mada tuhibbu minha? Apa yang kamu sukai dari riyadhah itu? Ayo. Apa itu? Qawi yukwa al-jism, misalkan menguatkan badan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslimu qawi ahabbu ila Allah min muslimu dha'if. Ya. Yukwa al-jism. Misalkan. Kemudian amikul aqal. Jadi memiliki pikiran yang tajam, yang dalam gitu ya. Jadi kalau orang banyak latihan itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Akalnya itu Masya Allah gitu, tajam gitu ya. Itu jawabannya bisa. Gitu ya, yukwa al-jism. Biasanya begitu, menguatkan badan kita. Pakai dalil boleh tadi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul muslimu qawi ahabbu ilallahi min muslimud dha'if. Muslim yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada muslim yang lemah, ya. Jadi seorang muslim itu bukan berarti dia cuma kutu buku. Kita lihat para ulama-ulama besar. Salah satu contohnya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia banyak mengarang buku, atau bisa dikatakan beliau adalah sebagai kutu buku lah. Belum ada ulama yang banyak mengarang buku ya daripada beliau, dan kematiannya sangat dirindukan sekali oleh para ulama-ulama. Bahkan Imam Zahabi mengatakan hanya ada 2 orang yang tidak menangisi kematian Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah karena dia tidak mengetahui siapa Ibnu Taimiyah, gitu kan? Yang kedua adalah karena dia berdoa semoga Ibnu Taimiyah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Taimiyah itu nggak punya musuh. Yang musuh itu adalah orang-orang zaman sekarang ini, ya, yang tidak mau mengambil perkataan Ibnu Taimiyah. Karena musuhnya Ibnu Taimiyah saat itu adalah orang-orang zindiq dan orang-orang munafik. Ya. Baik, teman-temanku sekalian, selanjutnya ya kita bahas istabdil kama fil amsilah.
Seperti biasa ganti. Nah, Anis Fauzia, Ajib. Di perkataan terakhir dilihat situ misal salis langsung ya. Indi Godan Darsa. Oke. Al-Mubarah. Jawab. Mana yang diganti langsung? Anis Fauzia. Indi Godan. Indi Darsa Mubarak. Darsa. Indi. Apa ya Ustaz? Godan itu artinya next day. Besok. Masih belum paham Ustaz. Yang diganti yang mana? Perhatikan di situ. Kata terakhir kan Indi Godan Darsa. Nah, di situ ada kata Mubarak. Berarti yang diganti apa? Indi Godankah atau darsnya? Saya punya besok atau saya besok ada pelajaran. Nah, berarti Mubarak itu pertandingan. Berarti yang diganti yang mana? Yang darsanya. Iya, coba baca. Indi Godan Mubarak. Nah, Indi Godan Mubarak. Gitu ya, Hasan. Baru. Selanjutnya, sobahan. Pada akhina Zaid. Jadi Subhan itu apa Ustaz? Saya lupa. Sobahan itu pagi, morning. Berarti indi yauma sobahan ya. Iya, indi Yaum sobahan. indi sobahan. Indi sobahan mubarak itu. Mubarak. Iya, indi sobahan mubarak. iya, saya pagi-pagi ada pertandingan. Ya. Saya pagi-pagi ada pertandingan. Gitu ya. Oke, paham nggak? Akhirnya Zaid. I have a match in the morning. Bahasa Inggrisnya begitu. Oke. Selanjutnya. Akhina Awi. Hiya. Karena subjeknya yang berubah jadi indaha sobahan mubarak. Naam, begitu. Indaha sobahan. Jadi Indi kan ada kata saya di situ kan, ada domir ananya kan. Lihat misal yang pertama tuh ana. Nah, berarti domirnya diganti. Indaha. Indaha sobahan mubarak. Ya. Baik, Ahsan. Selanjutnya Ani Mardian. Qiraah. Indaha sobahan qiraah. Qiraah. Ya. Dia pagi-pagi ada misalkan kelas membaca gitu ya, qiraah. Boleh. Baik, selanjutnya Anis al-yauma. Indi Qiraatal Yoma. Balik. Oh, He has reading class today. Apa?
Berarti al-yauma dulu, Ustaz. Iya, yauma dulu. Sama seperti yang sebelumnya tuh, lihat. Contohnya yang kedua. Oh iya, iya. Indah. Indi al-yauma Bukan kiroah. indi. Indinya dari mana? Kan udah indaha, udah jadi diganti indaha tadi itu. Tadi tuh Oh, sama akhirnya awi itu indaha. Kan? Indaha. indaha al-yauma kiroah. Iya. Indaha al-yauma al-qira'ah. Jadi indana, kalau kami kan berarti indana. Indana al-yauma qira'ah. Kita hari ini ada ya kelas membaca. Indana al-yauma ya darsa tajwid, darsa lugha al-arabiyyah gitu kan. Kita hari ini ada kelas bahasa Arab, ada kelas tajwid misalkan. Kita ngomong ya ayuhat tullab gitu kan. Indana al-yauma darsal lughatil arabiyyah gitu kan. Ayuhat tullab, wahai para pelajar, ya indana al-yauma darsa lughatil arabiyyah. Gitu ya. Oke, anta. Akhina awi. Anta. Anta jadi indaka liyauma qiraah. Na'am, indakal yawma al-qira'ah. San. Akhina Zaid. Tadrib. Jadi indaka al-yauma tadrib. Ya, indaka yawma tadrib. San. Bagus ya. Jadi kayak gitu. Oke, saya ulangi dari awal ya. Al-mubarah. Indi godan al-mubarah. Sobahan. Indi sobahan mubarah. Hiya indaha sobahan mubarah. Qiraah. Indaha sobahan qiraah. Al-yawma. Indaha al-yawma qiraah. Anta. Indakal yawma qiraah. Tadrib. Indakal yawma tadrib. Baik, asantum jami'an. Selanjutnya. Yuk. Coba ke atas lagi slide-nya. Hitung-hitungan. Sab'un wa salasun. Samanun wa salasun. Sab'un wa salasun. Ingat ya. Jadi nggak usah pakai apa namanya ya. Muannas muzakkarnya hati-hati. Bukan sab'atun wa salasun. Nah, sebenarnya bisa memakai muannas ya di satuannya itu asalkan, perhatikan ya, asalkan bilangan yang dihitung itu ya dilihat dari muzakkar muannasnya. Bilangannya dilihat dari muzakkar muannasnya. Kalau dia muannas, maka satuannya muzakkar. Kalau dia muzakkar, satuannya muannas. Oke, satu contoh. Misalkan nih cara mengucapkan ya dengan kaidah apa namanya ya. Kaidah nahu lah. Kaidah nahu. Nanti ada namanya adat wal ma'dud. Jadi kaidah nahu. Jadi orang Arab tuh tahu ini orang kalau ngomong tuh ya pakai kaidah apa tidak. Sama kayak orang Inggris. Mana yang apa namanya? Kalau kita nyebut tuh lahjahnya gitu ya. Apa sih nyebutnya ya? Apa teman-teman kalau biasanya Logat nyebut? kali logatnya. Ya logatnya atau cara ngomongnya itu apa namanya itu? Aksen. Ya. Atau aksen ya, teman-teman ya. Aksen bahasanya itu bisa mempaskan dengan bahasa negara tersebut. Gitu ya. Oh ini pas gitu cara bicaranya, kemudian kaidah bicara. Ya. Nah,
Begitupun dalam bahasa Arab, ya. Begitupun dalam bahasa. Jadi kalau muannas misalkan sayyarah, sab'un wa salasuna sayyar. Misalkan kolam, ya bisa sab'atun, itu kaidah. Tapi dipakai atau tidak juga ya nggak jadi masalah. Itu hanya sekedar apa? Kaidah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi teman-teman semuanya insya Allah udah tahu ya cara bacanya itu. Sab'un wa salasun. Oke. Sekarang saya baca dari 34 ya, 34, 35 sampai 39. Arba'un wa salasun. Kemudian khamsun wa salasun. Sittun wa salasun. Sab'un wa salasun. Samanun wa salasun. Tis'un wa salasun. Baik. Selanjutnya kita ila safhah al-atiyah bima ba'dah. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus bisa kita jawab nih. Perhatikan di bagian yang ketiga, halaman 132. Nah ini. Imla'il faraq bi kalimati munasibah minal kalimatil atiyah. Jadi isi yang kosong itu dengan kalimat yang tepat. Kepada akhina Zaid. Kata betul wajib titik-titik godan al-yauma ams. Kata betul wajib al-yauma ya. Ya, kata boleh, bisa. Kata betul wajib al-yauma. Saya menulis PR hari ini. Baik, Hasan. Anis Fauzia. Sa'ashtariku titik-titik fi mubarah ma'a fariqin nadi. Silakan, Anis. Sa'ashtariku godan fil mubarati ma'a fariqin nadi. Godan. Ya, nah. Sa'ashtariku godan. Saya akan mengikuti esok hari dalam pertandingan bersama tim An-Nadi. Baik, selanjutnya. Min fadlik. Nah, ini kata min fadlik. Jadi jangan sering ngucapin afwan ya. Afwan akhi, afwan ukti, afwan. Pakai kata min fadlik diganti. Ya, apa saja. Afwan itu kalau memang kita bersalah, ya. Tentu jangan ngucapin afwan. Ya, tapi bolehlah kita sering ngucapin afwan, tapi tempatkan pada tempat yang tepat, gitu ya. Tapi lebih baiknya ketika kita baru memulai pembicaraan kata min fadlik. Ya, bukan kata afwan. Jadi terutama orang-orang Arab atau kita sendiri juga senang ketika orang itu berbicara sama kita tuh memuliakan kita dulu, gitu ya. Min fadlik ya akhi, gitu ya. Itu kan min fadlik itu kata-kata memuliakan orang yang kita ajak bicara. Entah itu guru kita, teman kita, ayah ibu kita, gitu ya. Min fadlik umi, min fadlik abi, gitu ya. Jangan afwan. Afwan kenapa? Gitu ya. Jadi pakai kata min fadlik. Oke. Kepada Ani Merdiani, min fadlik. Uridul kitab. Ustadz, seharusnya tadi nomor 1 ini ams. Sehingga nomor 3 saya bisa pakai al-yaum. Min fadlik uridul kitab al-yaum au ghadan. Oh ya, nah boleh. Apa-apa. Iya, soalnya kan saya uridu ya. Nggak mungkin kan ams. Betul. Gitu. Uridul kitab, coba jawab. Min fadlik uridul kitab
min fadlik uridul kitabal yauma yauma al-ghadan. Gitu, Ustaz. Saya perbaiki Artikan. lagi ya. Min fadlik uridul kitabal yaum al-ghadan. Artikan. Min fadlik tadi ya, permisi, misalkan kayak gitu ya. Saya menginginkan buku, kitab hari ini atau besok. Nah, Ustaz? Iya. Ya, Nah, boleh. satunya kan kata butuh berarti sudah lewat dong gitu. Nah, kata betul wajib saya telah menulis pelajaran hari ini. Bisa juga. Bisa juga. Tapi lebih tepatnya amsi ya. Saya nomor 3 pasti nggak mungkin amsi. Iya, betul. Atau mungkin dua-duanya juga boleh. Al-yauma, jadi amsinya nggak dipakai. Sa'ashtariku juga boleh. Sa'ashtariku ams, ya. Fi mubarati ma'afariko. Saya mengikuti kemarin, ya, pertandingan boleh. Ams juga boleh. Sa'ashtariku ams, ya. Juga bisa. Saya kemarin, ya. Tapi di sini konteksnya memang pakai bahasa. Pakai apa? Pakai fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Sa'ashtarik, saya akan mengikuti. Besok berarti. Oke, ala kulli hal ya sama saja. Tadi boleh al-yauma, boleh juga apa namanya? Yang pertama ya, bisa juga al-yauma, bisa juga amsi, bisa juga apa? Al-yauma, bisa juga ams, benar. Kata amsi, ya, bisa. Baik, selanjutnya al-akhir. Baik. Safhah akhirah. Halaman terakhir. Akhina awi. Tafadhal, dihubungkan sil baina ibarat al-majmu'ah. Hubungkan dua paragraf atau dua ibarat antara alif dengan ba. Sa'adhabu ila hujratil malabis. Yuk. Sa'adhabu ila hujratil malabis wa albisu malabisar riyadhah. Nah, selanjutnya lanjutkan akhi. Sa'adhabu ila mat'am wa atanawal al-ghada. Na'am wa tanawal al-ghada. Selanjutnya akhina Zaid. Sa'adhabu ila al-mal'ab. Sa'adhabu ila al-mas'ab wa al-abu ma'a firqo mudaris Farikil madrasah. Farikil madrasah. Nah, terus yang kedua selanjutnya Zaid. Sa'adhabu ilal mal'ab wa asma'u ilal madrasah. Ilad darsi. Ilad darsi. Apa ma'mal? Masih ingat? Ma'mal itu aduh sudah lupa Ustaz. LAB. Laboratorium. Lab. Ya. Ma'mal itu apa? Laboratorium. Lab apa? Lab bahasa. Bisa lab bahasa atau apa saja tempat eksperimen. Baik. Asantum jami'ah. Ratib al-kalimat litusbiha jumlah. Anis Fauzia. Al-Khamis sa'al'abu yaumal mubarak.
Sa'al abul mubaroti yaumal khamis. Mubarota. Oh, mubarota. Sa'al abul mubarota yaumal khamis. Iya. Baik, saya akan bermain pertandingan. Boleh. Ahsanti. Ani Mardiani, tafadhal. Hujrah. Hujrah. Huwa zahibun ila hujratir rasm. Huwa zahibun ila hujratir rasm. Iya, dia pergi ke ruang lukis. Rasm itu artinya lukis ya, melukis. Rasm. Oke. Yang terakhir saya yang jawab ya. Hal satashtariku ma'a fariqil madrasah. Hal. Jadi kalau kata hal berarti di awal. Hal ya di awal itu suatu pertanyaan. Ma itu biasanya di awal. Ya. Naam atau la itu biasanya seringnya di awal. Gitu ya. Tib ahsantum jami'an. Al-akhirah. Sekarang terakhir. Coba kita susun ya. Rattib al-ibarah linusiha qissah. Susunlah ibarah berikut ya agar menjadi sebuah kisah. Oke, yang pertama, indahul yauma tadrib labisa ghassan malabisa riyadhah wa ghadan sayal'abu ma'a fariqil madrasah wa dhahaba ila mal'abil madrasah. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ada indahu, adalah bisa, ada godan, ada zahaba. Ayo. Labisa. Malabisa. Labisa ghassan. Ya, yang pertama malabisa. Benar. Malabisa ghassan ma'a malabisa ghassan malabisa riyadhah. Terus yang kedua, indahu wa godan apa wa zahaba? Indahul. Tunggu. Wazahaba. Oke, ada jawaban lagi? Zahaba ila mal'ab. Yang benar adalah indahu. Labisa ghassan malabisa riyadhah. Indahul yaumat tadrib. Ghassan hari ini memakai baju latihan. Dan dia hari ini apa? Punya latihan. Gitu. Jangan langsung wagodan. Dan besok dia akan ya bermain bersama tim olahraga. Dan gitu kan? Olahraga. Indahu dia memiliki pertandingan hari ini. Tidak. Kalau dilihat dari konteks apa itu namanya? Ininya nih, apa namanya, teman-teman ya. Nah, jadi dia di sini, dia langsung indahu, ya dari kalimat ini, indahu. Jadi yang kedua adalah indahu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah 2134 ya polanya. Berarti yang ketiga wagodan. 2134 benar. La bisa ghassan malah bisa. Coba Kinawi ulangin semuanya. La bisa ghassan malah bisa riyadhah. Indahul yauma tadrib. Wagodan sayal'abu ma'a fariqil madrasah wa dhahaba ila mal'abil madrasah. Baik, ahsantum ya. Santum jami'an ayyuhat tullab ya. Alhamdulillah, insyaallah gadan ya sudah selesai belajar kita hari ini. Kita akan membahas bab baru yaitu tentang imtihan. Apa artinya imtihan? Evaluasi ya. Atau ujian ya. Ujian gitu ya. Kalau ikhtibar Ustaz? Sama saja. Kalau sebenarnya lebih cocoknya itu kalau sekolah
ya. Kalau sekolah itu lebih cocoknya imtihan, bukan ikhtibar ya. Imtihan nihai. Gitu ya. Jadi bukan pakai ikhtibar nihai. Ikhtibar itu sesuatu yang bisa diambil pelajaran setelah ujian itu. Tapi kalau imtihan, bedakan ya. Kalau ikhtibar sesuatu yang ketika itu diujikan, setelahnya kita mendapatkan pelajaran. Setelahnya kita mendapatkan pelajaran dari ujian itu. Misalkan seperti kita diberikan fitnah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan apa namanya ya? Apa biasanya teman-teman? Kalau kita diuji, kemudian kita dapatkan pelajaran besok. Misalkan nih kita naik kendaraan gitu ya. Kita naik kendaraan dalam keadaan kita mengantuk begitu ya, kemudian jatuh. Nah, kita mendapatkan pelajaran dari itu ya. Besok-besok kita tidak akan jatuh lagi. Itu ikhtibar namanya. Itu namanya apa? Ikhtibar. Tapi kalau imtihan tidak, sudah evaluasinya akhir, selesai. Setelah itu tidak ada lagi pelajaran yang kamu bakal ambil. Mulai lagi bab baru. Mulai lagi apa? Bab baru. Itu bedanya ikhtibar dengan apa? Imtihan. Gitu ya. Penyebutan maknanya sama dalam bahasa Indonesia, artinya ujian, tapi makna lebih spesifiknya, letaknya itu lebih cocoknya tadi. Kalau imtihan sesuatu ketika itu diuji, apa namanya, akan datang bab baru setelahnya. Jadi bukan mengoreksi pelajaran yang kemarin tuh bagaimana ya, gini-gini ya, nggak ada. Ya biasanya kalau kita ujian di sekolah kan teman-teman ya, ujian udah selesai, udah dapat nilai, selesai. Gitu ya. Besok udah masuk, naik lagi kelas 3. Nggak ada lagi evaluasi ya, kelas 2 kemarin ya gimana nih, gini. Nggak. Adanya ya udah, nilainya segini, udah saya akan kembali lagi pelajaran baru, ya udah saya akan sungguh-sungguh. Tapi kalau ikhtibar tidak. Kalau ikhtibar tidak. Ya kita mengambil pelajaran yang berarti saya harus hati-hati ya. Kayak gitu ya. Itu bedanya ikhtibar dengan itu. Oke. Dan insya Allah kita akan bahas pelajaran ini pekan depan. Semoga teman-teman sehat selalu dan Allah berikan umur panjang. Dan teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir, semoga pekan depan bisa hadir kembali. Ya. Dan mungkin saya langsung kembalikan kepada hostnya. Tafadhol. Ya, selanjutnya sesinya bisa secara langsung membuka mic atau kalau bahasa Arab kita tadi pertanyaannya di pertengahan, akhi, nggak apa-apa. Kalau bahasa Arab. Tapi kalau ada yang mau bertanya lagi, tafadhol, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, kepada peserta yang masih ingin bertanya, akan ditunggu sebentar sampai menit ke-17. Sepertinya tidak ada, Ustadz. Jadi sebelum kita tutup, apakah ada nasihat atau sepatah kata dari Ustadz? Saya rasa cukup, akhi. Tidak ada. Ya berarti selesai sudah sesi pertanyaan dan selesai sudah kajian dari kelas bahasa Arab pada hari ini. Kami segenap tim Afkem Al-Futuhah ITPLN mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi semua peserta. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah memudahkan kita dalam mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di kajian Al-Futuhah berikutnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.